Halo, ada apa? Telat. Hah? Telat? Anjir, telat. Oke, tunggu. Oke, gak apa-apa. Di depan nih. Oke. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara satu persatu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Hari ini kita akan membahas Pancasila dalam konteks sejarah. Bukan sekedar hafalan 5 sila Pancasila, tetapi bagaimana nilai-nilai luhur dan pergaulan bangsa kita ini. Jadi materi kita sekarang yaitu Pancasila, sejarah, dan nilai. Pancasila dirumuskan saat bangsa kita berada di persimpangan jalan. Para pendiri bangsa memikirkan satu hal yang penting. Bagaimana Indonesia bisa merdeka, adil, dan berdaulat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar slogan, itu adalah cita-cita agar Bu, izin bertanya. Iya, silakan Raka. Kalau Pancasila menekankan nilai sejarah, kenapa banyak konflik? Baik, pertanyaan yang bagus Raka. Disinilah kita belajar bahwa nilai Pancasila seringkali berbenturan dengan kepentingan kekuasaan dan modal. Sejarah mencatat, tidak semua keputusan selalu berpihak pada rakyat. Tugas generasi kalian adalah menjaga agar Pancasila tidak hanya hidup, tapi juga dalam tindakan nyata. Saya mau nanya, Bu, Ya, silakan, ini apa yang mau ditanyakan? bagaimana pendapat Ibu tentang pada masa penjajahan Belanda, hutan Indonesia relatif masih utuh dan terjaga, sementara setelah 80 tahun lebih Indonesia merdeka, justru terjadi banyak penebangan liar dan kerusakan hutan. Bukankah itu juga tidak sejalan dengan Pancasila, terutama merusak hutan berarti merampas hak generasi mendatang dan bertindak tidak beradab kepada alam.
Ya, pertanyaanmu sangat bagus, Dini. Benar, pada masa Belanda, pengelolaan hutan dilakukan dengan aturan yang ketat. Penebangan dibatasi dan diawasi. Ada kesadaran ekonomi jangka panjang atau hutan sebagai aset. Sedangkan di era kemerdekaan banyak terjadi penebangan liar, eksploitasi alam, dan lemahnya penegakan hukum. Seharusnya pemerintah mempertahankan hutan melalui berbagai cara seperti program reboisasi, rehabilitas hutan dan lahan, serta memberikan hukuman yang tegas untuk pelaku. Baik adik-adik, karena waktu sudah habis, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Di sana banyak dari para mahasiswa yang termenung bagaimana Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia dari Sabang hingga Merauke. Hutan-hutan ini menyimpan kehidupan, menjaga keseimbangan iklim, air, dan keanekaragaman hayati. Namun di balik keindahan ini, ada luka yang perlahan menganga, luka yang bernama deforestasi. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah rumah bagi jutaan spesies, sumber air bersih, dan ruang hidup masyarakat adat yang menjaga tradisi turun-temurun. Disinilah kehidupan saling terhubung manusia, alam, dan masa depan.